Nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam Jaki? warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Po? Apa kabar Jaki? Alhamdulillah baik. Lu gimana kabarnya sendiri? Alhamdulillah, aku juga baik nih Jak. Nih, lu puasa kagak nih? Puasa lah. Mau kirain kan gitu. Lagi males. Ya kagak, gue mah Kegiatan lu, rajin anaknya. kegiatan lu sekarang ngapain Jak? Kegiatan gua Hmm, kuliah biasa sambil puasa. selain dari kuliah sama puasa, itu kegiatan lu ngapain selama di rumah ini? Ya, kadang baca-baca berita sama beberapa ngurus peliharaan lah. Hmm, gue denger-dengar kemarin lu kerja di tempat makan ya? Iya, sempet gua Hmm, bentaran. katanya lu gak betah gara-gara bosnya rewel. Bener gak sih? Bukannya rewel. Dia tuh gimana ya? Ya gitu dah. Ya gimananya coba dijabarkan kan biar lebih paham lagi kitanya juga. Ya, dia tuh part time, bilangnya part time, cuma jam kerjanya jam kerja orang full time gitu. Gitu. Tapi untuk Sedangkan bayaran itu bayaran orang part time. berarti untuk gaji berarti kayak orang part time ya. Iya, makanya nggak sesuai dia. Hmm. Lalu lu cabut dari maksudnya keluar dari kerjaan lu kegiatan lu ngapain lagi sekarang? Iya, sekarang gue lagi mau nyoba ini, nanam pohon sayur. Nanam pohon. Emang lu udah maksudnya belajar gitu cara-caranya nanamnya dalam media apa gitu? Udah gue tanamnya pakai ini yang lebih gampang sih, pakai polybag. Oh, pakai polybag. Iya. Nah, lu waktu itu bukannya itu ya ngikutin perkembangan itu ya apa namanya musang ya? Musang. Ikan cupang ya? Iya, gue dulu sempet main tuh ikan cupang dari 2020 tuh, tahun 2020 ya. 2020 awal ya, 2020 awal. Nah, itu bisnis ikan cupang menjanjikan apa gimana, Jak? Kalau dulu pada zamannya sih menjanjikan. Lalu sekarang kenapa tidak dilanjutkan lagi gitu maksudnya? Ya karena dia tuh musiman sistemnya. Kan apa emang penghobisnya udah pada pindah lain gitu maksudnya udah pindah lain hobi gitu atau Sebenarnya gimana? sih sebenarnya sih kalau gua analisa nih, jadi kenapa udah nggak zaman lagi, soalnya udah banyak breedernya, jadi pembelinya tuh sedikit. Jadi pembelinya tuh udah pada bisa breeder semua. Karena udah belajar ya, udah banyak Iya, tutorial lu tutorial ya. semua, jadi nggak ada pembelinya dah. Iya. Nah, kalau di diri lu sendiri itu, maksudnya dari diri lu sendiri itu, cara ternak ikan cupang itu kayak gimana sih maksudnya? Cara ternaknya Cara itu? ternaknya, Iya. cara ternaknya gampang kalau ikan cupang, makanya orang-orang pada bisa. Ya segampangnya kan, kalau saya kan nggak tahu tuh. Kalau dari gue sendiri kan gue nggak tahu tuh caranya ternaknya gimana. Nah makanya gimana itu cara ternaknya? Apa ada kesusahan atau enggaknya gitu kan? Kalau keluhannya sih paling kalau lagi cuaca hujan tuh keluhannya tuh suka pada banyak yang mati ikan. Emang ngaruh ya kalau cuaca kalau hujan sama ikan mati? Iya, soalnya ikan cupang tuh suhunya harus stabil ya.
nggak boleh ntar panas sih tiba-tiba hujan jadi dingin, nggak boleh gitu, dia harus stabil. Ngaruh ya. Nah, kalau dalam masalah terbesar lu itu dalam pribadi hidup lu itu apaan ya, Jak ya? Kenapa? Salah satu masalah terbesar yang ada di dalam hidup lu itu apaan? Dalam berbisnis lah, dalam apa gitu? Ya mungkin kalau dari hidup gue sih alhamdulillah nggak ada. Mungkin kalau dari bisnis ya kayak gitulah adanya. Kadang kalau lagi rame ya rame, kalau lagi sepi ya sepi, bahkan kalau lagi udah nggak lanjut ya berhenti. Itu paling masalah terbesarnya. Berarti ngaruh juga ya, impactnya gede ya kalau misalnya kita modalnya gede tapi tiba-tiba langsung jatuh begitu saja, maksudnya langsung gulung tikar lah ibaratnya gitu. Ya itu tuh kalau lagi keadaan pasar tidak membaik. Hmm. Lu emang main cupang, maksudnya ternak cupang itu lu kagak, maksudnya pengirimannya kagak sampai ke luar negeri gitu? Ada, sebenarnya ada, bahkan kebanyakan peternak cupang tuh yang mahal-mahal harganya tuh impor dari Thailand. Hmm. Tapi kalau gua paling jauh ngirim ikan cupang tuh baru keluar kota doang sih, ke Surakarta. Berarti lu sistem pengiriman lu cuman baru sampai Jawa Bali doang ya? Baru sepulau Jawa doang ya. Pulau Jawa doang. Nah, itu kalau misalnya apa namanya? Ada sesuatu misalnya sesuatu musang lu cupang lu ini nih mati nih. Nah, maksudnya gimana ya? Ada sesuatu hewan lu itu yang nggak lu keurus gitu. Nah, itu lu nggak bisa ngelakuinnya sendiri itu. Itu gimana cara lu ngelakuinnya? Paling misalnya gua kan ngasih makan ikan cupang tuh pagi sama sore. Kalau pagi gue masih bisa ngasih makan, masih bisa ngurus. Cuma kadang gue kalau waktu itu kan misalnya gue ada kegiatan nih di luar sampai sore, dan gue nggak bisa ngontrol cupang gue, paling gue suruh adik gue buat bantuin makan gitu, biar mempermudah lah. Oh, berarti adek lu juga diajarin dong caranya ternak cupang kayak gimana gitu ya. Ya dia paham dikit-dikit ya, gue kasih tahu. Berarti berarti nggak ada hambatan ya kalau dalam ternak cupang lu gitu ya. Alhamdulillah nggak ada hambatan. Mungkin kehambatannya gara-gara cuaca aja sih, kadang banyak mati kalau cuaca lagi hujan. Nah, kalau dalam ternak cupang lu nih, kan lu tadi ngirim, maksudnya ngirim-ngirim sampai Jawa, sampai Pulau Jawa nih, Pulau Jawa. Nah, itu ada nggak sih permasalahan yang mengganggu di dalam bisnis lu itu? Ya alhamdulillah. Saingannya, Kalau maksudnya permasalahan paling saingannya, gue paling kenapa? saingan-saingan yang ada, maksudnya saingan-saingan lu gitu, peternak-peternak lain ada nggak sih yang menghambat ganggu bisnis lu gitu? Kalau kalau saingan sih ya pasti ada, namanya bisnis ya. Cuma yang paling gue cemas tuh dalam penjualan ikan cupang tuh kalau pengirimannya tuh kadang gue suka cemas, takut ini ikannya selamat atau udah mati nih di jalan nih. Soalnya kan pengiriman tuh bisa sampai 3 sampai 4 hari di perjalanan. Tapi alhamdulillah kalau tahu tekniknya, cupang tuh bisa bertahan hidup tanpa makan seminggu ikan cupang. Nah, itu kan teknik-tekniknya lu udah paham nih. Emang kalau misalnya ngirim cupang sampai berhari-hari gitu, maksudnya impactnya bisa mati gitu si cupangnya gitu? Bisa, kalau nggak paham packingnya bisa mati. Packingan yang bagus itu dalam biar tahan berhari-hari itu kayak gimana ya? Apakah kadar oksigennya dilebihin atau gimana? Biasanya kalau ikan cupang kalau mau kirim jauh tuh dia sehari sebelum pengiriman harus kasih makan. Nanti kalau udah mau dikirim itu jangan kasih makan, biar dia puasa dulu.
biar dia kalau dikirim di paket di jalan biar dia nggak keluarin kotoran itu dalam bungkusan plastiknya. Soalnya kalau keluarin kotoran dia dalam bungkus plastiknya dalam packingannya itu akhirnya bakal kotor dan bakal berjamur di ikan, nanti ikannya bisa mati. Ada nggak sih maksudnya perasaan-perasaan negatif lu nih, perasaan negatif lu terhadap, kan lu ibaratkan peternak sekaligus penjual ya, perasaan negatif lu terhadap pembeli-pembeli yang maksudnya yang cuma maksudnya yang mau nipu lu itu, timbul rasa curiga nggak sih, maksudnya ada tanda-tandanya atau tidak? Oh, kalau masalah nipu itu banyak. Misalnya kayak gue kan kalau ngejual tuh suka ngelelang. Ngelelang tuh kan sistemnya ya orang beli secara online gitu, nembak harga. Tapi giliran udah dikabarin orang aja langsung hilang kabar gitu, nggak mau tanggung jawab dari hasil lelangannya. Itu tuh yang suka nipu, yang suka kesel tuh gue. Berarti dia nggak, maksudnya dia nggak tanggung jawab terhadap pembelian dia gitu ya? Ya dia kabur gitu aja, nggak mau tanggung jawab. Sedangkan gue kalau ngelelang itu kan gue ibaratnya nyewa live bareng sama yang udah terkenal gitu, bayar juga gue sejam. Berarti sistemnya lu ngendorse yang punya media sosial yang gede dong untuk Iya, gue nyewa per jam gitu ya. Nah, terus lo ada kerugian, maksudnya kerugian musangnya, cupangnya itu apakah dia udah, maksudnya cupangnya itu udah lu kasih ke orangnya apa belum? Apa dia nggak begitu? Belum gue kasih. Gitu. Gue pernah tuh hampir ya kayak gitu. Sistemnya apa, pas ngelelang dia minta kirimin ke rumah itu kan dari dalam komplek, terus disuruh nitip sama satpamnya kan. Gue ditipin nih kan ke satpamnya, beberapa hari, 2 hari 3 hari belum bayar kan tuh. Gue follow up lagi orangnya supaya dibayar, akhirnya bayar juga tuh dia. Kalau cupang itu lu pribadi apa ada komunitasnya juga sih? Apa komunitasnya? Iya, komunitas cupang gitu. Ada setiap itu ada komunitasnya pasti. Kalau nggak ada komunitasnya dia pasti susah cara ngejualnya. Nah, komunitasnya itu maksudnya sistem naungannya itu kayak gimana? Apakah lengkap gitu dari ketuanya atau kayak gimana kan gitu? Kalau di cupang sih komunitasnya itu semuanya independen semua. Jadi yang mau bergabung silakan, yang enggak ya nggak apa-apa. Cuma kalau dalam komunitas tuh lebih gampang dapat informasi penjualan, terus kontes segala macam dah pokoknya. Nah, kalau yang di kontes cupang kayak gitu tuh, yang dinilai dari segi apanya ya? Kalau kontes cupang tuh dinilai dari sisi postur badan ikan cupangnya itu bagus atau enggak. Dia tidak boleh terlalu kurus, tidak boleh terlalu gemuk. Terus masalah ekornya tuh simetris, lebar atau tidak, itu cara penilaian. Terus dia ikannya galak atau enggak. Kalau enggak galak dia kurang bagus untuk kontes gitu. Gitu. Nah, tadi kan lu sempet ngomong kalau misalnya banyak penipu ya ketika lu lelang ya. Nah, itu perasaan lu itu muncul itu ketika apa gitu, maksudnya ketika orang itu nipunya karena apa gitu? Iya, gue nggak tahu dah tuh karena apa dia nipunya. Mungkin iseng doang kali, dia ikut-ikutan ngelelang tiba-tiba nggak tanggung jawab. Itu paling orang-orang iseng tuh nggak tanggung jawab tuh. Emang dia pas kan kalau ngelelang itu kan dari harga terendah sampai harga tertinggi kan, ketika dia udah misalnya dapet nih orang nipu nih, itu apakah lu nggak langsung buru-buru minta dia transfer ke lu atau gimana gitu? Pernah waktu dia menang lelang nih, misalnya dia menang lelang udah harga tertinggi nih, gue berharap banget dia bayar. Gue follow up terus dia tiba-tiba ngilang, gak ada kabar.
Akhirnya Itu dia paling permasalahan tuh. akhirnya dia kabur gitu aja ya. Iya, nggak tanggung jawab hasil lelangnya. Nah, kalau dalam dalam ruang lingkup lu itu tuh, maksudnya ruang lingkup pergaulan lu kan, lu suka waktu itu lu juga pernah ngojol kan, yang gue denger lu pernah ngojol, pernah kerja sama orang di resto juga kan. Nah itu lu ada nggak sih orang yang, maksudnya orang yang mengalami, maksudnya orang yang membuat diri lu itu mengalami kesulitan gitu? Ya pernah tuh gue dulu sempet pernah jadi driver ini apa ojek online makanan, tapi yang makanannya gue pernah dapat disuruh ngirim ke alamat sekian, tapi alamat itu tidak tepat gitu. Jadi gue bikin muter-muter, bensin habis. Itu tuh paling gue kesel tuh, paling gue males itu kalau orang-orang yang Nah terus, suka nggak akurat. oh berarti akurat dalam rumah dia ya, lokasi yang lu anter gitu ya? Iya, Nah ketika lu misalnya lu nganter nih, tuh titik rumahnya itu kagak sesuai, nah terus lu apain itu? kenapa? Nih kan lu nganterin nih ke orang orang nganterin makanan ke orang tersebut. Nah, tapi dia naruh titiknya nggak sesuai, maksudnya jaraknya beda lah, jaraknya beda 2 kilo. Nah, itu pesanan dia tetap lu anterin atau gimana? Apa tetap gue anterin apa gimana maksudnya? Ya tetap pesanannya tetap lu anterin atau lu biarin gitu aja maksudnya? Oh, ya tetap gue anterin karena kasihan gue. Tapi gue sempat kepikiran untuk gue bawa pulang gitu makanannya. Kok bisa Cuma gue gak enak Ya. laporin. Ya, kok bisa kepikiran kayak gitu? Terus waktu pas lu ngantri nih, apakah dia memberi uang lebih untuk menggantikan biaya bensin lu yang udah muter-muter gitu? Atau gimana? Ya tergantung orangnya. Kadang kalau ada yang baik hati dia ngasih tip ya kadang 5.000, bahkan kalau lagi baik itu 10.000. Ya kalau lagi dapat orang yang nggak baik mah ya nggak dapat apa-apa, cuma ucapan terima kasih. Nah, oh itu terima kasih ya. Berarti lu itu berarti sama juga lu berbuat baik juga ya? Kayak gitu ya. Iya, alhamdulillah, harus ikhlas. Nah, hidup lu baik itu ketika ketika apa sih, maksudnya hidup lu akan baik nih bila lu ngelakuin sesuatu hal kayak gimana sih? Hidup gue bakal baik bila gue ngelakuinnya sebagaimana mestinya. Ya gue kuliah, sholat ya sholat, ibadah kepada Allah. Ya pokoknya lurus-lurus aja dah. Ditambah lagi lu ikut itu ya, IMM ya, organisasi kampus IMM kan? Iya, sempat waktu itu 1 tahun. Iya, itu maksudnya nambah pengalaman lu gitu, nambah jam terbang Iya, kan? alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, diri lu itu pernah nggak sih, maksudnya ketika lu lagi ikut organisasi di kampus gitu, lu merasa cemas nih gitu, atau lu merasa cemas tuh dalam hal lu nggak punya duit, atau kan lu biasa kerja nih, sehari-harian lu kerja, lu tuh merasa cemas nggak kalau lu nggak kerja gitu karena lu mentingin organisasi atau gimana, atau lu cemas sama orang-orang rumah atau gimana? Kalau ngerasa cemas sih pasti ada ya. Cemasnya itu paling gara-gara nggak capek aja gitu, capek nggak ada waktu istirahatnya. Maksudnya kurang istirahatnya, terlihatnya seperti itu, kayak suka nggak fokus sama tugas-tugas kuliah. Itu doang sih paling cemas. Nggak fokus sama tugas-tugas kuliah, maksudnya berarti lu kalau bentrok gitu maksudnya jamnya gitu atau gimana? Kenapa? Antara organisasi sama kuliah bentrok atau gimana jamnya?
kuliah nggak pernah bentrok, cuma jam-jam ngerjain tugasnya tuh suka bentrok. Misalnya lagi mau ngerjain tugasnya tiba-tiba ada rapat, itu tuh palingnya bentrok kayak gitu-gitu. Terus maksudnya langkah yang lu lakuin itu ketika ada jam rapat yang bentrok, itu langkah yang lu lakuin apaan ya, Jaka? Ya biasanya gue kalau lagi rapat terus ada tugas segala macam, biasanya gue ngerjain tugas sambil rapat. Misalnya kalau lagi bagian gue nih, ya gue mau bagian gue di bidang gue ngomong di rapat, kalau selesai gue lanjut ngerjain tugas sambil dengerin gitu. Apakah itu efisien, maksudnya berjalan dengan lancar gitu kegiatan lu itu, maksudnya antara tugas dan rapat di cara langsung gitu dikerjakan secara langsung, apakah itu efisien gitu? Ya alhamdulillah efisien, walaupun kelarnya sampai tengah malam alhamdulillah selesai efisien. Apalagi waktu itu lu ngejabat organisasinya pas bulan puasa seperti sekarang kan? Iya sempat pernah. Berarti itu kan tengah malam ya, berarti lu harus mau nggak mau harus sampai sahur gitu atau gimana? Kenapa? Kan sampai tengah malam tuh, sampai malam hari kan lu misalnya rapat sama ngerjain tugas tuh. Nah itu ngeganggu lu pas lu jam kuliah atau gimana? Kalau apa, kalau proker gitu? Enggak, kan lu rapat sampai malam sampai ngerjain tugas juga kan. Nah itu pas lu bangun pagi itu ngeganggu lu kuliah apa enggak? Menghambat lu kuliah atau enggak? Oh alhamdulillah enggak. Enggak. Nah, Alhamdulillah enggak terganggu. Yang lu tahu nih kan, lu sempet ikut organisasi, sempet narik ojol, sempet dagang juga kan, maksudnya. Nah, lu tuh ada nggak sih orang lain pernah ngomong ke lu apa yang dia sukain atau dia yang nggak sukain dari diri lu gitu? Ya gue nggak tahu sih itu penilaian orang lain terhadap gue nggak tahu. Cuma kalau penilaian dari ojol dulu, driver Shopee Food, ya penilaiannya ketahuan lah kalau dari situ lah. Kadang-kadang yang ngasih bintangnya kan itu kan ketahuan nilai-nilainya tuh. Itu doang. Berarti kalau misalnya ada orang yang nggak seneng sama lu nggak tahu juga gitu berarti? Ya gue nggak tahu. Itu gimana dia sama Tuhan aja yang tahu. Tapi lu kalau di organisasi waktu di MM ada nggak sih orang yang, maksudnya orang yang gak lu senengin gitu sama orang yang lu senengin? Nggak ada sih alhamdulillah. Nggak ada, semua baik-baik aja. Berarti selama lu ngejabat di organisasi itu lu maksudnya baik-baik aja ya, maksudnya nggak ada yang Iya alhamdulillah baik-baik aja. nggak ada yang nyusahin gitu ibaratnya gitu. Iya alhamdulillah. Nah, kalau misalnya nih seandainya diri lu ini ada yang ingin lu rubah nih dalam diri lu, nah itu apa sih yang ingin lu rubah, mulai dari apanya? Mungkin dari cara gue berkonsisten dalam berbisnis mungkin, sama cara masarinnya. Mungkin itu aja sih yang pengen gue benerin kalau gue dalam usaha. Emang lu nggak konsisten dalam berbisnisnya itu kayak gimana? Apa manajemen waktunya kah? Apa manajemen keuangannya kah? Atau gimana nya? Nah misalnya gue tuh kalau dalam berbisnis gue nggak bisa banyak waktu yang terbagi-bagi gitu. Misalnya kayak waktu gue dulu kan gue kuliah sambil ngurus organisasi sambil bisnis usaha ternak cupang. Kadang gue suka nggak fokus gitu, nggak bisa fokus sama satu tujuan gitu. Misalnya gue lagi ngurus cupang nih, tiba-tiba ada rapat gitu tuh, paling gue tidak konsisten, paling gue situ doang.
Nah, waktu lu narik ojol itu, lu dengan maksudnya dengan bisnis lu itu apakah ada masalah atau enggak tuh? Ya alhamdulillah nggak ada masalah. Kira-kira nih ya, lu narik ojol nih sehari itu dengan bisnis itu lu lebih kencengan yang mana duitnya atau biaya pemasukannya? Apa dari penghasilan ojol? Iya, dari penghasilan ojol sama penghasilan bisnis lu itu lebih banyak yang mana gitu? Kalau kalau buat sehari-hari sih lebih banyak kan yang ojol. Soalnya kalau ojol tuh setiap hari dapat. Kalau ternak cupang tuh nggak setiap hari, dia tuh kalau ternak dari awal dari nol, dia tuh baru bisa dijual pas usianya umur 4 bulan, berarti dijualnya baru 4 bulan sekali. Lama juga ya, berarti 4 bulan sekali. Itu masa masa mengandung indukan cupang itu berapa bulan itu? Kalau cepet sih ikan cupang mah cepet, cuma 2 hari nelor, seminggu udah netes telur. Terus yang nunggu 4 bulannya itu masa 4 pembesarannya? bulan itu ya pembesaran burayaknya ya. Pembesarannya. Berarti kalau dihitung-hitung pemasukannya berarti lebih banyakan yang itu ya, yang ojol ya, Iya, dan dibanding ojol. dibanding dengan bisnis. Nah, kalau dari waktu IM ikut organisasi sendiri tuh, maksudnya pikiran lu itu terbelah menjadi dua apa enggak sih antara bisnis, ojol sama organisasi sama kuliah dah. Kenapa Karena tuh yang lebih gua duluin gitu? enggak kan kan lo organisasi nih. Kan lu juga kuliah, lu juga berbisnis kan ibaratnya waktu itu. Nah, itu tuh maksudnya pikiran lu itu kepecah gak sih? Maksudnya fokus lu tuh kepecah gak sih antara bisnis, organisasi sama kuliah? Udah pasti kepecah itu, udah pasti. Cuma gua lebih ngutamain kuliah, tugas-tugas kuliah. Jam tidur lu itu merasa terganggu nggak ketika lu bentrok jadi satu kayak gitu? Sempat terganggu gua, sempat berkurang jam tidur gua. Jam tidur berarti sempat terkurang ya? Iya. Kalau tugas-tugas selesai semua apa enggak tuh kalau misalnya lu bentrok kayak gitu? Alhamdulillah selesai semua. Cuma kadang gua ngerjainnya pas udah mau deadline. Pengaretan gitu ya? Iya, begitulah. Ya udah Jak, makasih ya Jak ya sebelumnya. Oke, sama-sama Ridwan. Assalamualaikum Jaki.